Sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Yeah. Jesus, I need you every moment. I need you. Here now, His grace for. Welcome sahabat Image. Walaupun banyak rintangan menghadang, apalagi masa corona ini kayak ya. Betul banget. Tapi puji Tuhan sangat luar biasa bahwa kita dapat bersekutu walaupun di rumah masing-masing. Yes. Amin. Kita dapat memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Soraklah. bersoraklah. Allah bangkit, Bernyanyilah. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Yuk sekali lagi Allah bangkit, yuk semua nyanyi tangan di atas. Allah bangkit, bersoraklah. Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Di mana?
Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami bisa sekali lagi Tuhan berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu, hadirat-Mu Tuhan selalu ada dalam hati kami. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awalnya hingga akhir nanti, untuk setiap poin-poin Tuhan, biarlah itu dapat menjadi intisari dari kehidupan kami. Makasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya kalau Tuhan itu Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian King of Majesty. Buat Tuhan yuk. Coach Jos, Ya. aku mau curhat nih. Wih, silakan. Jadi tuh akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget rintangan yang harus aku hadapi gitu. Wih. Terutama kan aku akhir kelas 12 ya. Pasti kan banyak rencana, banyak liburan ya nggak sih? Rencana pergi bareng teman-teman. Dan itu tuh
ternyata Tuhan tidak menghendaki. Semuanya tuh harus musnah, Harus pending dulu. harus pending dulu. Bahkan nggak tahu acara terakhir sama kelas 12 tuh ada apa enggak. Iya. Kayak warsana warsa, kayak wisuda gitu. Itu kan yang bikin sakit banget gitu. Wih, sakit. Kenapa di saat-saat terakhir tuh cobaan begitu berat tuh. Pas yang ditunggu-tunggu malah nggak ada. Iya, kan sakit banget. Tapi akhir-akhir ini juga Ara percaya bahwa Tuhan itu ada buat Ara. Ada dan selalu menguatkan Ara sampai akhir. Amin. Jadi Ara dapat kuat sampai hari ini karena berkat Tuhan. Amin, luar biasa. Maka dari itu mari kita mengangkat pujian sampai akhir hidupku.
begitu banyak penyertaan, pemeliharaan, dan kebaikan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah situasi yang tidak seperti biasanya ini, banyak hal yang membuat kami galau, banyak hal yang membuat kami gabut, banyak hal yang membuat kami gak nyaman dan kami pengen segera keluar dari situasi ini. Tapi kami mengucap syukur, karena dalam setiap situasi yang kami alami dan kami hadapi, Engkau Yesus Kristus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan. Dan biar karena itu semua Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah bisa berhenti dalam hidup kami. Biar karena alasan itu Tuhan, biar karena itu semua kami boleh berserah. Kami boleh mempercayai bahwa jaminan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan saat kami boleh bersekutu, naikkan puji-pujian Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan kini saatnya kami duduk diam dan dengar firman Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Image, apa kabarnya? Bersyukur pagi hari ini kita bisa bareng ibadah meski nggak tatap muka. Dan bersyukurnya lagi kita punya tim yang luar biasa yang mengupayakan ini dengan sangat luar biasa. Ya, nanti kita mau kasih apresiasi buat mereka semua, oke? Nah, sebelum kita masuk di firman Tuhan, saya pengen nanya, di hari-hari ini pernah nggak sekalian merasa dicuekin, kurang diperhatikan, tidak dipedulikan gitu? Mungkin di antara kita pernah ngalamin seperti itu. Nah, kita mau dengar yuk, dua teman kita punya curhatan. Gimana rasanya kalau mereka dicuekin, tidak dipedulikan, atau dianggap receh? Kita saksikan klip berikut ini. Sedih, kecewa. Kalau orangnya deket sama kita tuh lebih sakit. Berasa bahwa kita udah baik sama dia, tapi ternyata dianya nggak anggap kita. Tapi kalau buat orang yang nggak kenal atau nggak deket sih, menurutku biasa aja gitu. Karena pasti ada orang yang kayak gitu. Sedih sih, dan merasa terkucilkan. Mungkin kalau zaman sekarang, kata-kata yang tepat itu adalah insecure. Ya, ternyata nggak enak banget kan kalau kita itu dicuekin, kalau nggak ada orang yang peduli sama kita, direcehin gitu, nggak enak banget. Apalagi di masa awal-awal pandemi ini, kita cuma di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, susah rasanya untuk ketemu teman-teman. Ya, rasanya nggak enak banget mesti. Sebelumnya kita bisa berelasi, sebelumnya kita bisa ngobrol, sebelumnya kita bisa kongko, bisa nongkrong. Hari Minggu pulang ibadah bisa bareng-bareng ke lapas, ngobrol di sana. Nah, sekarang itu bisa belum berjalan seperti biasanya. Tentunya teman-teman pada kehilangan momen-momen seperti itu. Apalagi buat yang udah gitu gabut di rumah dan gak diperhatikan. Dan kita merasa akhirnya di dalam kesendirian kita, ya nih kok rasanya nggak ada yang perhatikan saya ya, rasanya nggak ada yang peduli sama saya. Sebelumnya kita masih bisa keluar, ya setidaknya kalau nggak ada yang merhatiin kita, kalau ada yang nyuekin kita masih bisa pergi ke Indomaret, ya begitu masuk di Indomaret kita dapat sapaan, selamat pagi. Nah itu mungkin bisa membuat kita setidaknya
merasa kita dipedulikan, gitu ya. Ada yang menyapa, tapi buat keluar aja susah. Nah, teman-teman, lalu sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang memperhatikan atau peduli itu? Mari kita lihat dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Siap? Sudah siap Alkitabnya? Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, teman-teman, ternyata kalau selama ini kita mungkin merasa nggak diperhatikan, kita merasa nggak dipedulikan, itu ternyata membuat kita nggak enak dan suasana itu nggak akan berubah loh. Kalau teman-teman nggak bikin perubahan masing-masing atau sendiri-sendiri, perubahannya dari mana? Seperti kitab Ibrani katakan tadi, marilah kita saling memperhatikan satu sama lain. Kita saling peduli satu sama lain. Kalau kita hanya nunggu, diem, mungkin kita nggak akan pernah merasakan apa-apa. Menunggu dan hanya diem dan hanya meratapi nasib kita, nggak akan pernah merasakan apa-apa. Tapi mari sama-sama kita belajar untuk saling memperhatikan. Kalau tadi di lagu terakhir kita menemukan bahwa saat kita percaya, saat kita berserah, Tuhan itu menyertai kita. Itu benar. Tapi di mana sih wujud pernyataan Tuhan itu? Banyak. Melalui keseharian kita, melalui udara, melalui apapun itu di sekitar kita. Dan satu lagi wujud penyertaan Tuhan itu melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui teman-teman kita. Kita bisa saling memperhatikan dan bahkan kita bisa untuk menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk memperhatikan satu dengan yang lain, untuk memperhatikan, untuk peduli satu dengan yang lain, untuk menyapa satu dengan yang lain. Nah, kalau tadi menurut Alkitab, ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa arti dari peduli adalah mengurus, tidak sekedar memperhatikan, tidak sekedar memulai sebuah hubungan, tapi mengurus gimana hubungan itu bisa tetap ada, tetap tumbuh. Yang terakhir, memperindah dan gak cuma diurus untuk tetap ada, tapi bagaimana hubungan itu membuat sesuatu yang indah di antara kita semua, di antara teman-teman di sini. Nah, teman-teman, apa sih gunanya saling memperhatikan itu? Kalau tadi kita belajar dari kitab Ibrani, kita diundang untuk memperhatikan. Sekarang, apa sih gunanya saling memperhatikan? Apa dampaknya saling memperhatikan? Ada loh, kita mau dengar ya. Kita mau dengar ya dari dua teman kita, bagaimana perasaan mereka, bagaimana pengalaman mereka saat mereka diperhatikan. Yuk kita lihat kesaksiannya melalui video berikut ini. Senang karena keberadaan kita itu dianggap sama mereka, apalagi kalau misal kita punya masalah dan kita cerita dan orang itu peduli, kita ngerasa bahwa masalah kita lebih ringan dan kita nggak sendiri dalam menghadapi masalah itu. Senang dan bahagia, seperti kayak kita dihargain. Mungkin menurutku peduli itu salah satu bentuk dari support sih. Ya, ternyata kepedulian dan perhatian dari orang lain itu bisa memotivasi kita, bisa memberikan semangat buat kita, bisa memberikan kemauan buat kita, untuk kita bisa melangkah dan melakukan yang lebih baik dan yang terbaik lagi buat sesama kita. Nah, teman-teman, image
punya beberapa program yang sudah dijalankan, punya beberapa kegiatan yang sudah dijalankan. Kalau teman-teman ingat di awal pandemi, ya, pernah ada satu movement yang dilakukan, dua movement. Nah, movement yang pertama, masih ingat enggak? Movement yang pertama adalah kita bareng-bareng diajak untuk memperhatikan 3 orang sehari. Chat 3 orang. Rasanya di awal tentunya kagok. Ya, rasanya di awal tentunya kagok, nggak enak gitu loh. Pertanyaan muncul, komentar muncul gitu ya. Dan juga lucu. Pertanyaan-pertanyaan itu munculnya seperti ini. Ci, gimana kalau kita sudah chat tapi ternyata nggak di-read? Pertanyaan kedua, kalau kita sudah chat, di-read tapi cuma dicuekin. Pertanyaan yang ketiga, kita sudah chat, di-read, dibales tapi balasnya cuma gitu-gitu aja. Nah, ingat kan peraturan pertama, ya, rule pertama waktu image care movement. Peraturan pertama adalah no baper. Ya, lakukan dengan tulus. Jangan baper, dibales nggak dibales, dijawab seperti apapun, kita nggak perlu baper. Lakukan aja dengan tulus. Waktu itu seperti itu kan. Terus yang kedua responnya juga macam-macam. Ada chat masuk ke saya, Ci, saya chat 3 orang cowok semua, dan saya chatnya malam-malam. Ya, dia cowok. Saya chat 3 orang cowok semua, dan saya chatnya malam-malam. Dan mereka cuman baca tok, cuman read tok, tapi nggak respon, atau responnya juga ala kadarnya. Ya iya Ci, saya chat malam-malam kayak apalah saya ini, dia bilang seperti itu. Nah, mungkin responnya akan seperti itu, tapi ingat, hanya lakukan saja. Hanya lakukan saja, ya. Tanpa kita sadari, mungkin dia nggak bisa mengungkapkannya di bahasa tulisan, tapi tanpa kita sadari dia termotivasi, dia terbangun, dia merasa diperhatikan. Saya punya pengalaman pribadi saat image care movement 1. Beberapa anak yang sebelumnya hampir tidak pernah berkomunikasi dengan saya, kemudian saya chat, dan ternyata pada saat chat itu saya terlibat banyak pembicaraan yang cukup menarik dan seru. Dan ternyata Tuhan taruh di situ, di hati saya, untuk saya doakan anak-anak tersebut. Dan saya menemukan bahwa ternyata Tuhan berikan talenta-talenta tertentu yang nggak saya sadari pada anak-anak tersebut. Nah, teman-teman, image kembali membuat satu langkah. Ya, semua di antara kita sudah masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Ini satu wadah yang bisa kita manfaatkan. Nggak usah nunggu pendamping kelompoknya untuk chat duluan. Manfaatkan ini untuk kita dipakai Tuhan untuk memperhatikan satu sama lain. Manfaatkan ini, siapa tahu ada orang yang saat ini juga sedang dalam pergumulan. Manfaatkan ini, manfaatkan wadah ini. Tuhan, ingat, Tuhan menunjukkan kasih setianya sampai akhir hidup kita, bisa juga melalui sahabat-sahabat kita. Tapi juga Tuhan bisa menggunakan kita, menjadikan kita kepanjangan tangannya untuk menjadi sahabat melalui kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat image, saling memperhatikan, saling peduli. Dan sekali lagi kita mau berikan apresiasi buat tim yang sudah menyelenggarakan ibadah ini. Yuk kita berikan tepuk tangan buat pelayanan mereka pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, kita mau akhiri firman Tuhan ini dengan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur karena firman pagi hari ini mengajarkan kami untuk saling peduli, mengajarkan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih buat wadah yang sudah disediakan oleh anak-anak image Tuhan, di mana kami boleh masuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk memperhatikan. Kiranya kami boleh menggunakan wadah itu untuk kami boleh saling peduli dan saling memperhatikan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan, penyertaan dan kapasitas yang Tuhan cukupkan untuk kami melayani Engkau. Terima kasih
Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan saat ini perjalanan kami nanti pulang ke rumah dan aktivitas kami masing-masing di tempat kami berada hanya dalam tangan penyertaan. Dan kami saat ini juga berdoa buat orang tua dan orang-orang yang kami kasihi, kiranya anugerah Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Secara khusus kami bersatu hati, kami berdoa untuk Paskal Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses pemulihan yang harus dijalani oleh Paskal. Kiranya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan membawa Paskal kembali untuk boleh bersama-sama bergabung dengan kami dan melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kiranya damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada senantiasa bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Cik Yani, buat firman-Nya yang luar biasa. Ya, kita mesti harus belajar peduli ya guys ya, seperti yang tadi dibilang Cik Yani. Sekian ibadah kita hari ini, semoga apa yang kami bawakan hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi asupan rohani bagi teman-teman sekalian di rumah. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Allah sumber kuatku, Allah sumber sumber kuatku dan baganku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah
malam. Yang terakhir digoyang paling